Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Hamis Hidayat, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kalibude, Kabupaten Kuningan. Saat ini kami melaksanakan tugas yaitu demonstrasi kontekstual untuk modul 3 terkait dengan nilai-nilai kebajikan di dalam pengambilan keputusan. Barangkali bisa dimulai Pak terkait dengan wawancaranya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, oke. Untuk dilema etika ya atau bujukan moral ini kan dua hal yang berbeda, Pak. Meskipun mungkin secara ini antara etika dengan moralitas mungkin hampir beririsan, Pak. Namun ada hal yang secara prinsip berbeda ya. Jadi kalau di dilema etika itu kan ada dua pilihan, yang mana kedua pilihan itu secara moral benar ya, tetapi bertentangan gitu. Kemudian secara kalau bujukan moral itu kan konteksnya adalah kita dihadapkan pada situasi bagaimana membuat keputusan antara benar atau salah gitu ya. Jadi di sana kalau di etika itu lebih kepada adalah secara moral itu benar ya, cuman tetapi tetap bertentangan gitu, ada pertentangan. Nah di sisi lain kalau secara bujukan moral itu benar atau salah gitu ya itu. Pak, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, pada dasarnya ketika ada kasus-kasus seperti itu ya, pada prinsipnya kita berusaha ya ada nilai dan moral gitu ya. Jadi kalau selama ini kita menyebutnya nilai dan moral itu kan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, yang itu sudah pasti nilai-nilai secara sosiologis ya, kultural, bahkan mungkin bukan hanya kultural itu karena biasanya berdasarkan keyakinan juga ya. Keyakinan itu sebagai bagian ya nilai yang disebut dengan norma masyarakat, nilai dan norma di masyarakat. Jadi yang saya utamakan adalah bagaimana nilai dan norma yang ada di masyarakat terlebih dahulu ya. Mulai dari nilai dan norma itu secara keagamaan ya, nilai agama, nilai dan norma agama, kemudian nilai sosial juga, termasuk juga di dalamnya adalah nilai hukum, karena di sana terkandung aturan main. Kita tidak hanya berbicara secara sosial saja, secara kemanusiaan, tapi juga ada nilai-nilai yang dijadikan dasar ya, fundament dalam pengambilan keputusan. Dan untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Yang biasa saya lakukan adalah tentunya ya diawali dengan mengidentifikasi permasalahan. Karena di sana dari identifikasi permasalahan kita tahu latar belakang masalahnya seperti apa. Setelah tahu latar belakangnya, ya nanti kita bisa mungkin secara aturan mainnya masuknya ke ranah yang mana ya, secara prosedural yang mana, karena memang ketika melihat satu permasalahan itu dengan permasalahan yang lain, kita juga mengkaitkan ya relevansinya ya mungkin secara sisi kemasyarakatan, sosiokultural seperti apa gitu. Maka dari itu saya berpikir bahwa dalam pengambilan keputusan ya itu tentunya ada yang keputusan itu bisa diambil secara langsung ya, secara langsung. Kemudian ada yang pengambilan keputusan itu perlu pertimbangan-pertimbangan ya. Pertimbangan yang dimaksud adalah apakah keputusan tersebut berdampak ya pada sosial kemasyarakatan atau hanya konteks misalnya profesionalitas gitu. Nah kalau konteksnya profesionalitas ya kita lebih mudah sebenarnya, karena itu kita tinggal mengambil secara aturan main saja gitu.
aturan main atau tata tertib yang Terima kasih berlaku. Pak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau menurut saya ya, kita untuk pengambilan keputusan itu bagaimana ya pemahaman diri kita, kemudian juga konteksnya tadi sosial kemasyarakatan. Tadi ya mungkin kalau secara pribadi ya ke internal itu saya menyebutnya sebagai psikologikal ya. Jadi secara psikologis itu seperti apa, kemudian secara sosiokultural, sosiologisnya juga seperti apa dampaknya, kemudian kaitan dengan profesionalitas juga secara kemasyarakatan secara umumnya seperti apa. Maka dari itu ya memang pengambilan keputusan itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Sesuatu yang mudah karena pertimbangannya bukan hanya nilai rasa, tapi ada di sana juga logika juga ya. Itu karena dalam mengimplementasikannya seseorang itu akan tadi ada konflik of interest, pasti ada konflik kepentingan ya. Oleh karenanya supaya kita tertinggalkan oleh konflik of interest tersebut, sebaiknya kita ya mengabaikan tadi mungkin perasaan ya, mungkin apa itu ya, sesuatu hal yang mungkin nanti akan ada intervensi yang kurang baik gitu. Saya pikir bahwa ketika memutuskan itu ya kita harus benar-benar satu ya, berpegang teguh pada integritas kita ya, nilai-nilai kejujuran kita, termasuk ya kita sebagai umat beragama ya. Betul bahwa apa yang kita putuskan itu bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk saat nanti. Mungkin kita berpikir juga dampaknya apa ya? Dampak betul. Yang bisa dirasakan akibat dari pengambilan keputusan tersebut itu dalam jangka pendek atau mungkin jangka panjang. Jangka panjangnya seperti apa? Yang lebih efektif itu pertimbangan resiko yang akan terjadi baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nah tentunya tadi terkait dengan profesional dan logika dalam pengambilan keputusan itu yang lebih efektif dengan langkah-langkah tentunya ada yang dilakukan secara proses langsung gitu, ada juga yang mungkin efektif apabila dibuatkan dalam bentuk musyawarah gitu. Jadi ya terkait dengan ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Barangkali ada tantangan di dalam pengambilan keputusan pada saat Bapak menghadapi kasus-kasus terkait dengan dilema etika, Pak. Tantangannya ya kalau konteks ini ya dilema etika itu kan misalnya begini, kita secara pribadi ya konteks kita pribadi, konteks kita dalam masyarakat juga itu ada sesuatu hal yang mungkin bisa jadi kontradiksi gitu ya, oh ya melihat sesuatu hal yang permasalahan itu kan harus betul-betul bernas ya, harus betul-betul jelas gitu. Karena memang ketika sesuatu hal itu dilematis, otomatis ya kita jangan sampai terjebak pada dilema tersebut gitu. Yang justru membawa kita seolah-olah yang satu sisi membuat satu keputusan, sisi lain kita terjerembab ke dalam keputusan tersebut. Oleh karenanya kita berusaha secara jelas permasalahannya itu seperti apa. Jadi secara ini jelas clear ya. Jadi tidak ada konflik kepentingan. Terutama konflik kepentingan. Kalau konflik kepentingan itu ada, ini akan berbahaya ya. Sebab apa? Karena konflik kepentingan itu akan mengarahkan orang, mengaitkan orang seolah-olah relevansi terhadap masalah tersebut. Oleh karenanya kita berusaha tadi melihat sesuatu itu secara objektif ya, tanpa ada tendensi apa-apa. Apalagi mungkin kita seolah-olah ikut apa ya istilahnya, oh ya ini sepertinya begini, kita tidak menduga-duga, tidak apa gitu. Pokoknya kita secara itu clear ya, jelas, tanpa ada maksud mengintervensi ya. Jadi
integritas kita itu jelas gitu. Kita itu ranahnya adalah hanya memutuskan saja, bukan ranah seolah-olah ikut dalam permasalahan tersebut gitu. Jadi saya pikir etika itu kan, konteks ini kan kadang-kadang kita selalu ada mungkin bisa misalnya begini, perasaan misalnya kasihan. Nah, itu juga perasaan kasihan itu akan menimbulkan dilema, karena kasihan dengan rasa adil itu akan sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, maka dari itu ya kita tidak melihat rasa kasihannya, tapi rasa adilnya gitu. Itu yang jadikan fundament. Karena kalau dibiarkan, rasa kasihan itu bisa berkembang karena kasihannya. Jadi kita jadi tidak adil gitu akhirnya. Karena melihat kasihan ya, karena perspektifnya ini begini. Nah, tapi kita oh ya udah, yang seperti itu ya kita harus mengadili. Oh adil, keputusan kita harus diputuskan. Mungkin itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ini barangkali dari pemaparan Bapak bahwa tantangan yang jadi pertama bahwa keputusan itu harus diawali dengan kita bisa memahami terlebih dahulu akar permasalahan, kemudian pertimbangan konflik yang akan terjadi ke depan, kemudian objektivitas masalah yang terjadi tersebut, kemudian tidak menduga-duga, dan integritas yang ini perlu dipertahankan. Kemudian termasuk salah satu juga tantangan yang ini adalah sebagai pemimpin berarti bisa memilah antara rasa kasihan dan keadilan, itu barangkali. Terima kasih Pak, barangkali dilanjut. Apakah Bapak memiliki sebuah penjadwalan Pak tertentu terkait dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ini barangkali ada kasus-kasus dilema etika, apakah yang secara langsung mungkin ditangani atau ada juga yang perlu jadwal khusus Pak? Barangkali ada jadwal khusus ke depan harus dibicarakan dulu atau dipertimbangkan dulu. Kira-kira seperti apa Pak? Ya, dalam hal tertentu ya, mungkin saya beri contohnya itu adalah kaitan dengan kekonselingan apa ya kalau di sekolah ya. Karena konselingan itu kan konteksnya kita juga bagaimana memberikan pelayanan terbaik sebenarnya yang itu terhadap anak. Sebut saja ya, ketika kita ada kasus ya, konteks di masyarakat terjadi misalnya ada seorang anak lah, ada seorang peserta didik, sebut saja si ya A lah gitu ya, peserta didik A, dia melakukan sesuatu hal yang sifatnya kriminal gitu di masyarakat. Tapi kita ya yang pada dasarnya kalau saya sendiri ya ketika mendapatkan laporan tersebut tadi, yang saya ini kan bukan rasa kasihannya, tapi rasa keadilannya gitu. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan bagi dirinya juga, bagi orang tuanya, bahkan bagi masyarakat juga. Berarti itu langsung ya? Iya, langsung ditangani. Langsung ditangani. Karena saya biasanya memberikan semacam ada konferensi kasus Pak. Untuk hal-hal yang seperti itu ada konferensi kasus yang mana duduk dengan peserta didiknya, duduk dengan orang tuanya, duduk dengan wali kelasnya, duduk dengan BK-nya, duduk juga dengan wali kelas, bahkan kesiswaan juga duduk di sana. Kemudian kita berikan keputusannya itu pada prinsipnya rasa keadilan. Rasa keadilan yang dimaksud adalah, kalau saya yang pernah saya lakukan adalah memberikan kembali kepada dia opsi dia silakan sekolah di sini dengan catatan sanggup tidak untuk melanjutkan di sini. Nah, artinya mungkin ada konsekuensi, misalnya dia terhukum secara sosial oleh teman-temannya, oleh masyarakat, sanggup gak dia? Kalau dia sanggup, siap. Saya memberikan itu rasa adil menurut saya ya. Kenapa? Karena saya tidak ada di sekolah ini ya istilahnya mengeluarkan anak. Yang ada apa?
memberikan pelayanan terbaik. Itu karena kita konsepnya Merdeka Belajar itu kan terdiferensiasi, seperti yang salah itu kita hukum gitu, yang salah itu kita benarkan, dan dia paham bahwa bukan masalah pembenarannya gitu, tapi kebenaran yang seharusnya dia tidak lakukan lagi, ya udah selesai. Kalau dia taruhlah dia merasa terhukum ya, merasa oh pelanggaran dia itu kok jadi begini, itu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Jadi sejauh ini ada kasus-kasus seperti itu, alhamdulillah Pak. Kalaupun dia tidak sanggup lagi di sini, dia dengan sendiri meminta kami ya pihak sekolah untuk pindah gitu. Dengan demikian tidak ada yang merasa mendapatkan ketidakadilan gitu. Toh saya memberikan sama keadilan yang sama gitu. Walaupun ini pernah kejadian gitu, opsi yang sama diberikan itu, tapi ada dua hal yang berbeda. Yang satu minta pindah, yang satu ingin tetap di sini gitu. Itu yang terjadi. Dan saya berikan dua-duanya tanpa bermaksud mengusir kedua-duanya juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya anaknya perbaikan terus gitu. Kita pantau juga, kita komunikasi, dan dia menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan di belakang yaitu hanya urusan masa lalu lah. Gimana ke depan menata lebih baik lagi. Itu yang terjadi Pak. Berarti terkait dengan permasalahan tadi tentunya Bapak tidak mengatur jadwal khusus ya Pak ya, tetapi Tidak. Permasalahannya itu ada yang langsung diselesaikan. Langsung diselesaikan. Jadi ya Pak ya. Kemudian nanti untuk keputusan selanjutnya itu terjadwalkan untuk memutuskan apakah tindak lanjut dari keputusan yang langsung Bapak ambil, kemudian untuk memutuskan secara keseluruhan tentunya dengan musyawarah itu dijadwalkan barangkali ya, ada rapat-rapat atau ada musyawarah untuk memutuskan finalisasi dari keputusan yang akan Bapak ambil. Barangkali tentunya itu Pak, terima kasih. Kemudian selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Pada prinsipnya ketika ada permasalahan seperti itu Pak, saya biasanya coaching ya dengan kepala sekolah yang lain juga ya, kepala sekolah yang lain. Kemudian juga biasanya kita melakukan coaching juga dengan pengawas pembina juga ya, itu upaya-upaya mencari jalan keluar atau solusi ya yang terbaik. Namun pada prinsipnya kalau yang saya ini adalah bagaimana kita setelah, karena permasalahan itu sebenarnya walaupun variasinya banyak, esensinya hampir sama lah. Bagaimana kita memutuskan, bagaimana kita memberi rasa adil sebenarnya itu. Saya berusaha ya tadi mengabaikan perasaan gitu ya. Mengabaikan perasaan itu dalam artian bukan berarti kita tidak punya perasaan ya, tapi kita mengedepankan rasa justice itu, rasa keadilan itu. Dalam keadaan adil itu kan, kalau prinsip kebetulan saya orang Sunda ya, jadi orang itu kan, saya selalu memegang begini, kalau orang itu salah bukan disalahkan, itu kalau orang itu salah bukan dipersalahkan gitu, tapi orang yang salah bagaimana dia tahu yang benar dan ajak kepada kebenaran. Nah, itu seperti itu. Jadi intinya apa? Kita sigar tengah gitu ya, ada di tengah-tengah supaya apa? Orang itu tidak merasa kalau salah dia merasa down ya, merasa salah, tapi ya tolong dia juga harus tahu yang benarnya itu seperti apa. Karena pada prinsipnya orang itu mungkin ketika ada satu permasalahan, kalau saya melihat bahwa mungkin kalau kita lebih stabil ya pemikiran secara emosional gitu ya, logika itu insya Allah semua orang siap menghadapi masalah. Tapi pada saat misalnya orang itu tidak stabil, mungkin permasalahan eksternalnya banyak, dia tertekan atau apa, mungkin terjadi permasalahan itu. Maka dari itu
saya selalu berpikir bahwa antara pikiran ya, logika kita, perasaan kita, hati kita, kemudian tindakan kita ya sebisa mungkin selaras gitu dengan nilai-nilai, terutama nilai-nilai fundamental dari nilai-nilai religiusitas ya, agama itu. Baik Pak, untuk selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak. Oh iya. Ya, tentunya ini pertanyaan yang terakhir, barangkali dari semua hal yang telah disampaikan, tentunya mungkin ada pembelajaran yang didapat Pak, ya, atau yang Bapak petik dari pengalaman-pengalaman pada saat mengambil keputusan di ilmu etika. Mungkin pengalaman yang bermakna bagi Bapak itu kira-kira seperti apa Pak? Oh, bagi saya ya ketika ada keputusan seperti itu, kita ya ketika memutuskan kemudian terutama ya ada perubahan yang lebih baik lah, ada perubahan yang lebih baik atas dampak keputusan kita ya, itu sesuatu hal yang membahagiakan karena pada dasarnya manusia itu tidak ada yang selalu benar ya, istilahnya tidak setiap saat kita juga konteks ini ya ada mungkin sesuatu hal yang terjadi pada kita tadi ya, mungkin karena tekanan, karena permasalahan, karena apa, mungkin manusia itu ya sedikit melenceng gitu ya, tapi pada prinsipnya kalau menurut saya ya keputusan-keputusan yang sifatnya etika ya, etis, itu bagaimana kita bisa selaras ya dengan nilai dan norma. Oleh karena itu kalau orang sudah berdasar pada nilai dan norma, kemudian dia menjalankan pada kehidupannya, insya Allah ya, karena yang jadikan fundament itu kan keyakinan dia ya, keyakinan dia dalam hal beragama, religiusitas, diyakini, dijalankan ya orang ya tadi yang dia ini kan adalah bagaimana kepada Tuhannya, Robnya itu, kemudian dia akan berusaha baik dengan sesamanya gitu, dan juga ya insya Allah dengan alam, lingkungan sosialnya juga itu kalau menurut saya. Jadi ada kebahagiaan tersendiri Pak, ada kebahagiaan tersendiri bahwa hidup manusia itu semata-mata bukan hanya untuk dirinya. Hidup manusia itu ya sebaik-baiknya manusia ya yang bermanfaat bagi sekitarnya gitu. Ya. Luar biasa Pak, jawaban-jawaban Bapak. Tentunya untuk yang terakhir barangkali pembelajaran bagi kami juga ya, tentunya sebagai calon guru penggerak yang mungkin ke depan juga bisa menjadi regenerasi bagi rekan-rekan kami CGP, khususnya bagi saya gitu ya. Ini pembelajaran yang luar biasa yang kami petik dari pengalaman Bapak. Tentunya ini di dalam pengambilan keputusan tadi terkait dengan keputusan yang diambil itu berdampak pada ujungnya yaitu kebahagiaan. Kemudian yang kedua terkait dengan keputusan itu betul-betul kita selaras dengan nilai dan norma yang diambil. Dan yang ketiga ini tentunya ini yang sangat saya kagumi Pak, bahwa keputusan yang Bapak ambil itu tentunya tidak hanya ke dunia saja Pak, tetapi ini diserahkan kepada Yang Maha Kuasa untuk istilahnya mencapai kebahagiaan itu sendiri, sehingga dampak dari keputusan tersebut itu betul-betul tidak ada yang dirugikan. Barangkali terima kasih Bapak ini dan saya sampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan Bapak untuk memberikan pengalaman yang sangat berharga dari Bapak untuk kami Pak. Mudah-mudahan Bapak selalu sukses ya, kemudian karir Bapak semakin meningkat, kemudian juga terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak ambil ini tentunya sangat luar biasa yang tadi Bapak sampaikan, dan ini mudah-mudahan merupakan pengalaman berharga bagi kami. Dan terima kasih atas pemberian dari pengalaman-pengalaman berharga bagi kami. Rupanya saya kira untuk wawancara ditutup saja dengan ucapan terima kasih tadi Pak ya. Yang kedua, karena memang ini merupakan tugas yang perlu kami lakukan, sehingga insya Allah pengalaman-pengalaman terbaik Bapak ini akan saya jadikan sebagai pengalaman berharga bagi saya.
Itu saja barangkali Pak. Terima kasih atas segala kesediaannya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Dharma, yang saya hormati rekan dari CGP. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan kepada kita sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dengan Ibu Kepala. Izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan kegiatan pada hari ini dan diawali dengan perkenalan. Perkenalkan, saya Kamus Hidayat, Ibu dari SMA Negeri 1 Kalbude, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kuningan. Dan ini Pak Nur Mukhlis juga sama ya, calon guru penggerak dari SMA Negeri 3 Kuningan, dan Ibu Nining Sartini dari SMA Negeri 3 Kuningan. Adapun maksud dan tujuan kedatangan kami ke sini tentunya ada beberapa maksud. Yang pertama, silaturahmi Ibu. Salam silaturahmi kami sampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak. Di dalam modul 3.1 ini kami diberi tugas untuk melakukan kegiatan wawancara terkait dengan nilai-nilai kebajikan di dalam pengambilan keputusan. Tentunya ini harapan kami berdasarkan hasil wawancara ini ada pengalaman baik yang Ibu berikan kepada kami sebagai calon guru penggerak, dan pengalaman baik itu mudah-mudahan bisa bermanfaat selain untuk pemenuhan tugas, tetapi juga bermanfaat ke depannya manakala kami diberikan kesempatan sama seperti Ibu sebagai pimpinan. Dan untuk mengefektifkan waktu, barangkali Ibu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Ibu ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau instrumen yang tentunya ini barangkali jawaban-jawaban dari Ibu itu merupakan jawaban yang istilahnya merupakan pengalaman berbagi praktik baik. Itu maksud dan tujuan. Kemudian selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk menerima kami ya. Kedatangan kami ke sini tentunya ini barangkali merepotkan. Yang kedua, mengganggu waktunya, ini mohon maaf barangkali Bu, ini perlu kami sampaikan. Langsung saja barangkali Bu ya, bisa kita mulai ya terkait dengan pertanyaan wawancaranya. Tentunya mungkin ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang memang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi pengalaman saya menjadi kepala sekolah, permasalahan itu pasti banyak ya. Nah, permasalahan itu memang harus kita lihat dulu masalah ini tentang apa, membutuhkan apa, gitu kan ya. Jadi ada permasalahan yang sudah nampak jelas, ini benar, ini salah. Mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, berarti kan masuk ke bujukan moral gitu. Tapi ada permasalahan, kebetulan kami juga di sini mengalami sendiri. Saya setelah diidentifikasi permasalahannya, penyelesaian ini benar, ini juga benar, itu kan berarti masuk golongan kedua etika ya. Dan setelah kita melihat bahwa itu dilema etika, kita harus melihat dari satu sisi ini apa aja yang terlibatnya, sisi ini apa aja yang terlibatnya, itu juga masukan-masukan bagi kita kan. Kalau ini apa yang terlibatnya, lalu efeknya ini bagaimana untuk yang satu, yang kedua efeknya juga bagaimana gitu. Nah, kebetulan kalau masalah seperti ini tidak bisa cepat diputuskan, beda dengan yang tadi rujukan moral, memang ini sudah jelas benar salah, cepat diputuskan saat itu juga bisa. Tapi kalau yang dengan etika kan nggak bisa gitu. Jadi saya perlu masukan-masukan dari teman-teman, mungkin dari pengelola, kalau memang bisa dari pengelola cukup pengelola sekolah. Tapi kalau memang menyangkut banyak hal, saya
akan membawa permasalahan itu ke dalam forum rapat, sehingga keputusan yang diambil itu semua warga sekolah itu tahu gitu, karena bagaimanapun juga keputusan atau kebijakan yang diambil kan untuk semuanya. Jadi kalau yang seperti ini memang saya melaksanakannya seperti itu. Saya bawa ke forum rapat. Setelah diterapkan, tetap semua keputusan kebijakan tetap harus ada evaluasi. Nah gitu, kan belum tentu apa yang itu juga benar kan, tepat kan. Nah tetap harus ada evaluasi. Kami selama ini tahun kemarin memang mengalami hal-hal seperti itu. Akhirnya kita evaluasi, masih belum pas juga, ya kita kembali lagi ke yang tadi gitu. Ini ternyata ya mungkin sampai mendekati lah, kalau sampai ideal sekali sih kayaknya nggak mungkin ya. Tapi istilahnya jalan atau kebijakan atau keputusan yang diambil itu ya mendekati lah gitu, mendekati baik untuk semuanya. Nah gitu. Itu yang pengalaman yang saya lakukan seperti itu. Luar biasa Ibu ya, ini terkait dengan pengalaman Ibu. Jadi permasalahan yang muncul itu diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian dipilah permasalahan antara benar lawan benarnya ya, betul, kemudian menentukan yang terlibat siapa yang terlibat, kemudian masukan-masukan dan pengalaman-pengalaman dari para pengelola atau mungkin pihak eksternal Ibu ya, itu menjadikan satu bentuk masukan berharga di dalam penentuan. Dan termasuk mungkin tadi luar biasanya itu kemungkinan ada keputusan yang diambil oleh Ibu secara langsung dan juga ada keputusan yang dimusyawarahkan gitu ya Bu ya. Itu luar biasa Bu. Nah selanjutnya terkait dengan selama ini Bu, barangkali bagaimana Ibu di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin tentunya jadi jawabannya tadi ya Bu ya. Iya, sepertinya sudah menjawab semuanya ya. Artinya luar biasa Bu, itu pengalaman yang sangat bagus. Artinya langkah-langkah yang diambil itu sesuai dengan harapan, sehingga keputusan yang diambil itu betul-betul istilahnya untuk semua. Iya, dan yang paling penting terakhir itu tetap dievaluasi. Adanya evaluasi dan refleksi ya Bu ya. Nah itu yang paling penting, jangan setelah selesai udah gitu nggak bisa. Betul. Dan evaluasi itu juga untuk kedepannya ya Bu. Iya, kalau memang ternyata masih kurang ya kita kembali lagi. Oh ya berarti harus kita musyawarah lagi. Yang dilakukan saya di sini seperti itu, menangani anak terlambat dengan cara gini. Setelah dievaluasi itu kita remukan lagi terus. Penting sekali barangkali ya Bu ya, terkait dengan evaluasi dan refleksi itu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan, mempertahankan kelebihan-kelebihan dari pengambilan keputusan yang dilakukan. Luar biasa gitu ya. Kemudian adakah langkah-langkah mungkin ya, prosedur yang biasa Ibu lakukan terkait dengan pemecahan dilema etika, atau misalkan terkait dengan tadi ya bujukan moral Ibu. Langkah-langkah yang real, mungkin prosedur yang real karena aturan lah atau karena mungkin kebijakan itu. Ada nggak? Kan sebetulnya tadi sudah disampaikan prosedurnya ya. Langkah-langkahnya kalau memang untuk bujukan moral kan mungkin permasalahan yang masuk ke bujukan moral itu, keputusan itu memang harus tepat gitu, dan sudah jelas itu benar salahnya gitu. Jadi saya kira nggak perlu dirembukan, itu udah langsung pertama juga udah jelas benar salah dan memang membutuhkan waktu yang cepat untuk memutuskan. Beda dengan yang dilema etika. Tadi prosedurnya seperti tadi, langkah-langkahnya, yang identifikasi dulu, lalu melihat apa yang terlibat. Kalau saya itu kan dua-duanya benar ya. Nah kalau ini yang terlibat pilihan satu, yang terlibat apa saja. Yang kedua identifikasi yang terlibat itu siapa aja, itu juga penting. Barangkali nanti menyangkut orang luar atau apa, itu kan jadi bahan pemikiran kita setelah udah masukan-masukan itu yang terlibatnya gimana, lalu kita pikirkan, lalu ya tadi yang penting adalah karena ini dua-duanya benar, saya butuh masukan-masukan dari teman-teman. Nah dari teman-teman ini langkah
itu bisa cukup dengan pengelola saja, atau kalau memang masalahnya itu betul-betul untuk kompleks, saya bawa ke rapat guru-guru gitu. Jadi ketika penanganan siswa, ya saya bawa ke guru-guru. Tapi untuk hal-hal lain yang misalkan menentukan pilihan, oh mau bangun ini atau apa gitu, misalnya rehab ini, itu semuanya baik dua-duanya kan. Nah saya rasa cukup dengan pengelola saja gitu. Itu salah satu contohnya, cukup dengan pengelola saja. Tapi kalau menyangkut yang hal-hal yang tadi, saya bawa ke forum rapat gitu. Walaupun tetap apapun yang kita ambil, kebijakannya, keputusannya, penyelesaian masalahnya, tadi evaluasinya. Artinya mungkin bergantung dengan kasus yang terjadi. Betul. Terkait dengan dilema etikanya ya Bu ya? Iya betul. Barangkali Bu, ini terkait dengan pengambilan keputusan tersebut, tentunya mungkin ada tantangan-tantangan. Bagi Bu mungkin tantangan terkait pengambilan keputusan itu bagi setiap orang mungkin ada ya Bu. Kira-kira ada nggak tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan itu, baik dari internal maupun dari eksternal, barangkali tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau tantangan itu ada ya, makanya untuk yang kalau yang dilema etika terutama ya, udah jelas itu karena dua-duanya benar ya, pastikan teman-teman juga ada pro dan kontra ya. Dan kalau memang menyangkutnya hal yang kompleks itu, saya bawa ke rapat. Karena kalau sudah dibawa ke rapat kan mau nggak mau kan harus satu suara. Tapi di dalam forum rapat pastilah ada teman yang ingin mungkin yang pilihan satu, ini ingin yang pilihan kedua gitu. Karena memang dua-duanya juga kan benar kalau di internal ya. Kalau benar salah sih sebetulnya nggak ada dipermasalahkan ya. Itu langsung itu aja, ambil yang benar dan selesai ya. Tapi kalau yang dilema etika itu yang memang perlu energi untuk memikirkannya, perlu waktu, perlu tenaga dan sebagainya. Nah, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya kalau saya hanya mengambil keputusan itu barangkali ketika ambil keputusan teman-teman nggak mau melaksanakan, nah itu menghindari seperti itulah. Kalau yang sifatnya kompleks, saya bawa ke rapat guru-guru, tidak hanya per orang, dua orang atau per kelompok. Saya bawa ke guru-guru, forum rapat, silakan teman-teman, ini bagaimana, ambil opsi satu bagaimana, opsi dua bagaimana, akhirnya mereka sepakatlah opsi yang ini, yang kedua misalkan begitu. Nah itu salah satu cara untuk menghindarinya. Kalau yang namanya hambatan ya seperti itu ya, namanya pendapat orang lah, pasti berbeda-beda. Nah itu makanya kita harus membawa ke arah sana. Jadi betul-betul dianalisis dulu, ini perlu yang sejauh mana gitu. Kalau perlunya sampai yang seperti itu memang harus, nggak bisa diputuskan hanya untuk kelompok aja. Nanti gimana kalau mereka nggak melaksanakan gitu. Artinya mungkin keputusan yang Ibu ambil itu tentunya tantangan yang dihadapi terkait dengan pro kontra mungkin ya Bu ya? Betul, karena dua-duanya benar ya, nggak bisa itu ya. Kemudian Ibu ada solusi dari tantangan tersebut dengan mengeluarkan alternatif keputusan. Mungkin ya ada alternatif pilihan satu, pilihan dua yang mungkin itu nanti dimusyawarahkan mana yang terbaik barangkali. Betul. Terima kasih Ibu. Hal Ibu mencari keputusan yang tepat dalam dilema etika, tentu kita perlu pandangan yang lebih komprehensif juga ya, yang melibatkan pula tadi kalau tidak mudah pengelola dulu, dan baru kalau misalkan terlalu kompleks dibawa ke forum rapat. Nah dalam hal itu ada tidak person atau faktor-faktor tertentu yang selama ini bisa memudahkan dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan. Ya betul. Jadi kita kepala sekolah kan punya pembantu ya, punya wakase, gitu. Kita sebut sebagai pengelola gitu ya. Nah barulah bawahnya adalah Bapak Ibu guru dan juga tenaga pendidikan gitu. Jadi yang dilakukan saya sebagai pimpinan di sekolah juga kan manusia biasa, ada keterbatasan. Ketika menghadapi permasalahan yang dilema, namanya juga dilema ya kan, kita dilema itu dengan
bantuan teman-teman ya, itu akan lebih memudahkan ya. Mungkin pada saat itu saya tidak terbuka, katakanlah mungkin masih belum, wawasannya masih belum luas, tapi kita juga melihat teman-teman jangan melihat muda atau usia tua ya. Tapi dari pengalaman, apalagi saya juga orang baru di sini gitu kan, nah itu tuh menentukan sekali. Sementara teman-teman saya wakaf itu udah puluhan tahun di sini, perlu masukan dari mereka. Saya nggak bisa memutuskan langsung just, nanti akhirnya malah keputusan itu tidak populer istilahnya ya, tidak populer ya. Nah, tapi dengan masukan dari teman-teman di sini yang memang orang sini gitu, terus sudah lama di sini, sudah tahu latar belakang dan sebagainya, itu sangat dibutuhkan sekali gitu. Itu kalau memang keputusannya cukup sampai pengelola ya. Kan itu kan tergantung permasalahannya. Ada yang cukup di pengelola, ada yang memang harus semua gitu. Kalau semua mah udah nggak masalah ya, udah jelas semuanya terlibat. Ini kalau tadi yang ditanyakan sampai pengelola itu butuh sekali masukan-masukan teman itu, masukan-masukan, wawasan-wawasan yang mungkin pada saat itu saya tidak sampai ke arah sana. Itu memang dibutuhkan. Selama ini siapa yang sangat berpengaruh terhadap keputusan ibu ambil? Mungkin ada masalah yang berpengaruh bagi ibu itu bagaimana atau siapa itu? Sebetulnya kan tergantung permasalahan. Jadi tergantung permasalahannya apa dulu. Kan nggak semuanya. Jadi kalau permasalahan tentang sarana prasarana ya ide-ide yang masuknya lebih kan di sana gitu. Tapi kalau permasalahannya tentang kurikulum ya mungkin dengan kurikulum gitu. Walaupun hal-hal yang sifatnya umum tetap kita kumpul juga. Artinya wakaf dan tulis kita rapat dulu, mempermasalahkan ini program-program gitu ya. Saya sampaikan ini program ini untuk wakaf ini kurikulumnya bulan ini untuk ini bukan tentang aja sih. Kalau terkait dengan faktor eksternal Bu, seperti pengalaman dari Bapak Ibu kepala sekolah di sekolah lain, barangkali itu juga mungkin bisa dijadikan sebagai bahan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan. Mungkin pengalaman dari kepala sekolah A misalkan gitu, itu bisa dijadikan juga sebagai bahan pertimbangan Ibu. Betul. Sebelum ini tadi ada yang telepon ke saya ya di sekolah lain. Bu mau sharing Bu, oh ya gimana? Ini saya gini-gini sama dari Ibu gimana gini-gini. Ya saya sampaikan, oh di saya melakukannya begini, tapi harus hati-hati, jangan lupa dimasukkan program biar kitanya tenang. Nah itu penting, sharing-sharing seperti itu penting. Jadi ke yang lain itu nggak perlu masukan karena pengalaman orang lain itu kan pelajaran yang berharga, bukan hanya untuk pengalaman diri ya, pengalaman juga gitu. Dan terus terang aja saya banyak belajar juga karena saya merasa bukan asli orang sini, saya kan dari Cirebon, kan latar belakang kan pasti yang berpengaruhnya, kulturnya gitu kan berbeda gitu. Nah saya kan banyak tanya gitu ke kepala SMK Cibukur Bumai itu kan sama-sama Cirebon ya, tapi dia mah kan aslinya orang Kuningan, jadi kan saya orang Cirebonnya asli, iya dari Jakarta PP. Jadi saya kan ini gimana gitu, tetap gitu apa ya karakternya gimana gitu, betul. Tadi juga saya telepon dengan yang barusan juga itu kan daerah sana beda. Saya jelaskan, di saya emang nggak bisa yang begitu, karena karakter orang sini berbeda dengan orang daerah Kuningan sebelah sini dengan Kuningan sebelah sana itu beda. Berarti tergantung karakter dan budaya yang berlaku. Betul. Makanya saya tetap harus setiap saat saya harus belajar. Saya menangani siswa di sini juga saya harus belajar, karena siswa di sini itu bukan orang Kuningan semua, banyak orang Cikijing. Panji segala macam karakternya beda jauh gitu. Ketika saya kemarin ketemu orang yang datang begitu
sampai saya melongo, terus saya pas kemarin rapat dengan kelas 12, teman-teman saya ini pada ketawa, aku baru tahu ya orang dari sana memang karakternya begitu, gitu. Jadi betul-betul harus banyak belajar, banyak bertanya sama teman-teman, itu betul. Ya betul. Ya. Bu, dilanjutkan mana dulu ya? Boleh. Untuk proses pengambilan keputusan itu, apakah itu punya jadwal tertentu atau tata laksana tertentu yang menjadi pakem ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Jadwalnya setiap saat. Setiap saat. Itu harus. Permasalahan datang tidak dijadwal. Gitu. Jadi waktu itu langsung masuk proses gitu. Ada keputusan yang harus diambil saat itu juga cepat. Ada juga yang mungkin yang sekitar proses. Kalau masuknya ke bujukan orang itu kan harus cepat. Nggak mungkin besok aja ya keputusannya. Ya. Jadi kalau saya, ya betul, kalau ditanya dijaga gitu setiap saat harus ya. Terus tadi terkait keputusan yang dibuat ya Bu, tadi sempat disampaikan bahwa prinsipnya adalah untuk manfaat bersama. Selain itu ada tidak pandangan lain terkait mungkin dengan peraturan yang harus diikuti atau rasa kemanusiaan yang didahulukan seperti itu. Barangkali ada kasus-kasus yang akan itu bagaimana untuk menyikapi dan berprinsip dalam mengambil keputusan tersebut. Iya. Jadi kan kalau saya pernah baca di dilema ketika itu kan ada keadilan gitu kan, nanti dengan apa tuh ada kesetiaan dengan apa pokoknya ada pembanding gitu, terus harus memilih yang mana kan. Yang kalau saya prinsipnya yang pertama itu adalah aturan dulu, karena payung hukumnya itu adalah di aturan. Jadi kalau aturannya tidak ada, barulah mungkin ke yang lain. Sebab apapun keputusan kita, kalau tidak sesuai dengan aturan, diprotes orang, kita nggak bisa, nggak ada kekuatan hukum. Aturan itu yang Apalagi Pak? Barangkali untuk yang terakhir ya Bu, yang ini terkait dengan pembelajaran dan mungkin makna yang bisa memberikan manfaat bagi Ibu, termasuk juga manfaat bagi kami ya Bu ya, sebagai penerus insya Allah gitu ya Bu ya. Tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman terbaik Ibu di dalam pengambilan keputusan ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi kami gitu. Kira-kira dengan pengambilan keputusan itu, kira-kira pembelajaran yang paling bermakna itu apa Bu barangkali ya? Artinya mungkin gini, terkait dengan pengambilan keputusan itu tadi seperti yang Ibu sampaikan, karena ada pro dan kontra, kemudian ada istilahnya benar lawan benar, benar lawan salah. Tentunya mungkin ada pembelajaran yang bisa diambil, ada kesan mungkin yang paling utama itu menjadikan pembelajaran dalam pengambilan keputusan itu kira-kira apa itu? Yang pertama identifikasi dulu. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan itu apa. Perlu jawaban cepat, penanganan cepat, atau bagaimana prosesnya. Iya, terus ini setelah diidentifikasi itu kan banyak ya. Jadi nanti perlu jawaban, terus bagaimana. Kalau memang sudah jelas itu benar salah, ya sudah ambil cepat keputusan gitu. Tentu keputusannya yang benar dan yang salahnya ya gitu. Tapi kalau yang seperti tadi masuk ke dilema, ya harus mengidentifikasinya lebih lanjutnya. Ini yang terlibat apa nih? Yang terlibat. Lalu aturannya ini bagaimana? Terus semua diidentifikasi. Sehingga apapun yang diambilnya itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang lain ya. Tidak bertentangan dengan aturan dan sebagainya. Jadi kita juga keputusan yang diambil itu ada payung hukumnya, jadi kita kuat. Karena bagaimanapun juga, katakanlah ketika kami mengambil jalan untuk menangani anak terlambat juga kan harus hati-hati. Ya, kalau anak tidak boleh masuk, itu kan melanggar
Ya, Nah gitu. di sini KPAI seperti Ya, itu jangan sampai gitu. Tapi kalau misalkan anak diberi logam kan tambah banyak gitu kan, seperti itu. Nah itulah yang harus memang tidak bisa cepat, harus dievaluasi lagi, dan kita tidak boleh lelah, gitu. Karena ternyata dengan cara begini, masih ada kelemahannya, dimanfaatkan terus dengan cara begini. Jadi memang terus menerus. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ada jadwal, nggak ada jadwal setiap saat gitu. Harus mempelajari terus gitu. Ya selalu bervariasi, selalu ada gitu tuh. Ada begini, belum anak yang tipu-tipu. Saya nggak bawa ini, gitu, macam-macam gitu deh. Memang nomor satu ya tadi kita identifikasi dulu, dan kita juga harus bisa paham bahwa ini permasalahan yang dibutuhkan apa gitu. Jangan sampai kitanya tadi sebetulnya masuknya katakanlah yang dilema itu ya, kitanya langsung ambil cepat gitu. Akhirnya nanti malah nggak baiknya bisa jadi dari anak, dari gurunya juga yang tidak setuju dan sebagainya, akhirnya nggak kondisi. Baik, terima kasih barangkali Bu ya. Ini kalau saya simpulkan ini pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa ya Bu ya bagi kami, dan tentunya mungkin pengalaman terbaik Ibu terkait dengan pengambilan keputusan. Berarti seorang pemimpin sebelum mengambil keputusan itu harus terlebih dahulu mengidentifikasi masalah itu apa saja. Kemudian yang kedua terkait dengan mengklasifikasi apakah masalah itu betul-betul harus cepat atau mungkin harus disesuaikan dalam hal pengambilan keputusannya. Kemudian kepala sekolah juga atau pemimpin juga harus bisa istilahnya berpusat ya pada aturan sebagai payung hukum ya Bu ya di dalam pengambilan keputusan itu. Tentunya berarti lebih mengutamakan aturan atau mungkin dari segi regulasi ya Bu ya yang berlaku pada saat itu. Kemudian ini pengalaman yang berharga juga, tentunya keterlibatan dalam permasalahan itu siapa saja, sehingga akar permasalahannya itu akan betul-betul tahu siapa saja yang terlibat di dalam masalah tersebut, sehingga memudahkan Ibu di dalam menentukan mana yang harus kita tangani. Kemudian bagaimana di dalam pengambilan keputusan ini, tentunya Ibu selain istilahnya pengambilan secara langsung, ada forum musyawarah yang lebih memberikan legalitas barangkali itu ya terkait dengan keputusan bersama akan lebih baik dibandingkan dengan keputusan sendiri gitu ya. Kemudian tadi yang luar biasa yaitu tidak pernah lelah Bu. Itu yang luar biasa bagi kami. Artinya apa? Karena memang keputusan yang harus diambil itu tidak berjadwal ya. Itu selalu ada, itu yang luar biasa. Artinya sebagai pemimpin itu tidak pernah lelah dan untuk selalu belajar barangkali ya. Belajar, evaluasi, refleksi gitu ya. Saya disuruh Bu, ini ada begini gimana Bu? Oh ya, nah gitu. Itu tentunya barangkali kan yang namanya pimpinan dia selalu dihadapkan dengan hal tersebut, sehingga harus selalu siap dan harus selalu belajar, evaluasi, sehingga tadi yang di ujung-ujungnya itu buat Ibu menyampaikan pertimbangan dampak dari pengambilan keputusan dalam jangka pendek atau jangka panjang itu bisa lebih terpikirkan ya gitu. Itu luar biasa Bu pengalamannya. Mudah-mudahan kami bertiga ini bisa ya mengambil pelajaran terbaik dari Ibu gitu kan Bu ya. Dan ini tentunya satu pengalaman bagi kami, dan terima kasih ini Ibu, informasi dari Ibu ini memberikan pengetahuan bagi kami, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kami pada saat ada kepercayaan kepada kami ke depan gitu. Sangat luar biasa. Jadi mungkin kita di akhir pembicaraan atau wawancara ini kami bertiga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu untuk sudi menerima kami dan memberikan jawaban-jawaban terbaik Ibu ya. Pengalaman-pengalaman terbaik itu tentunya ini
selain pemenuhan tugas ini menjadi pembelajaran dan bermakna bagi kami, bermakna betul. Kalau memang bermanfaat itu mah. Kenapa? Karena ternyata oh iya yang namanya pemimpin itu tadi ibu katakan setiap saat selalu dihadapkan dengan masalah yang betul-betul harus ada pengambilan keputusan. Itu tentunya berarti Termasuk tanggung tadi jawab buku kan? Termasuk buku berarti tanggung jawab yang luar biasa. Barangkali ini ya ini berat untuk menjadi pemimpin. Nah tentunya kami juga mohon doa restu dari ibu. Kami bertiga dan rekan-rekan yang lain sedang digodok dalam pendidikan guru penggerak, yaitu arah ke depan pada saat kami diberikan kepercayaan. Paling tidak pengalaman-pengalaman terbaik itu menjadikan bahan pertimbangan bagi kami ini untuk bisa paling tidak mengikuti ibu ya sebagai pemimpin yang notabene tadi selalu siap, selalu belajar, tidak kenal lelah gitu, luar biasa ibu. Terima kasih barangkali ya untuk mengakhiri. Saya kira kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.